Nita Pertiwi Nur Agustin, NIM A2101738 yang akan membahas tentang materi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan dalam bentuk keuangan, yang juga merupakan ringkasan dari suatu pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Jenis-jenis laporan keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang terakhir, laporan neraca. Laporan laba rugi merupakan ikhtiar keuangan perusahaan yang memuat informasi tentang jumlah pendapatan dan beban selama satu periode waktu tertentu. Langkah-langkah penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama, kita harus menulis terlebih dahulu nama perusahaan, frasa laporan laba rugi, dan periode laporan. Ada 2 bentuk laporan tunggal dan bertahap. Yang pertama, bentuk laporan langkah tunggal. Yang pertama, mencantumkan akun-akun pendapatan dan informasi nilai rupiah pada masing-masing akun pendapatan. Lalu jumlah semua pendapatan, berikan keterangan total biaya. Mencantumkan akun-akun biaya dan informasi rupiahnya untuk masing-masing akun. Lalu jumlah semua biaya dan berikan keterangan total biaya. Hitunglah selisih antara pendapatan dan biaya, berikan keterangan laba atau rugi. Sedangkan laporan langkah bertahap, yang pertama cantumkan akun-akun pendapatan operasional, lalu jumlah semua pendapatan operasional, cantumkan akun-akun biaya operasional, lalu jumlah semua biaya operasional. Hitung selisih pendapatan operasional dengan biaya operasional. Untuk non-operasional, langkah-langkahnya sama seperti kegiatan operasional. Nah, seperti ini bentuk dari laporan laba rugi. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan keuangan atau ekuitas dari suatu perusahaan. Pada perusahaan yang berbentuk perseorangan, perubahan ekuitas ditunjukkan pada laporan laba tidak dibagi. Langkah-langkah penyusunan laporan perubahan ekuitas atau modal. Yang pertama, tulislah nama perusahaan, frasa laporan perubahan ekuitas, dan periode pelaporan. Tulislah saldo awal periode akun modal. Nilai saldo diperoleh dari akun modal. Tambahkan perubahan yang berasal dari setoran tambahan dari pemilik beserta nilai rupiahnya selama periode berjalan. Kurangkan perubahan yang berasal dari pengambilan modal untuk kepentingan pemilik atau prive, dan nilai rupiah diambil dari akun prive pada neraca lajur. Tambahkan atau kurangkan modal sebesar laba atau rugi selama satu periode yang dihasilkan perusahaan. Terakhir, tulislah saldo akhir akun modal dari hasil perhitungan pada langkah sebelumnya yang mencerminkan saldo akun modal per akhir periode. Nah, seperti ini bentuk laporan perubahan ekuitas. Neraca. Neraca merupakan ikhtiar yang digunakan untuk melaporkan jumlah kekayaan atau aktiva, kewajiban atau pasifa, dan ekuitas yang meliputi unsur-unsur kekayaan bersih pemilik perusahaan. Nah, langkah-langkah penyusunan neraca, yang pertama kita harus menulis nama perusahaan, lalu frasa neraca, dan menulis tanggal neraca atau periode, laporan periode. Lalu kita isi, tulislah saldo akun-akun yang tercantum di neraca lajur. Di sebelah debit ada aktiva, di sebelah kredit ada pasifa. Akun aset dimulai dari kas dicatat di sisi debit atau aktiva. Akun hutang dan akun modal ditaruh di sebelah kredit di pasifa. Jumlah saldo akun-akun yang ada di sisi debit dan kredit. Total saldo kedua sisi harus seimbang atau balance. Nah, seperti ini bentuk dari neraca.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan.